yang tidak mau berbagi. Siapa mereka? Mereka itu adalah orang-orang yang ketika disebut namaku, kata Rasulullah, mereka tidak menyampaikan selawat kepadaku. Ayo. Kalau kalian ini tidak mau membaca selawat kepada Nabi Muhammad SAW ketika disebut namanya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berat banget bilang Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kalian itu dimasukkan dalam golongan orang-orang yang pelit. Artinya apa? Orang yang pelit, orang yang jauh dari rahmat Allah, orang yang pelit jauh dari kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum dilanjutkan, mari kita sama-sama mendoakan guru-guru kita, ya, seluruh guru-guru yang ada di sini dari tingkat pimpinan tertinggi sampai seluruh yang karyawan yang ada, kita doakan, ya, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melimpahkan kesehatan, keafiatan, kemudahan, dimudahkan segala urusannya, bersamakan kita bersama Rasulullah, bersama para nabi dan raja dan sholihin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, hari ini kita materinya tumbuh kembangnya remaja, tumbuh kembangnya pemuda. Ini remaja, ini pemuda. Ini depan pemuda, di belakang pemudi. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sebagai remaja, sebagai anak yang tumbuh berkembang, kalian itu tidak hanya berkembang fisiknya, ya, ayo, tidak hanya berkembang fisiknya. Apa artinya fisik? Di badannya. Kalau badannya pasti berkembang, makan tiap hari pasti gede, makan tiap hari pasti besar. Tetapi perkembangan fisik kalian, badan kalian dari anak-anak dari kecil kemudian sampai kalian dewasa itu tidak bisa menjamin kalian itu menjadi orang, ya, tidak bisa menjamin kita sebagai orang. Jadi tidak menjamin kita sebagai insan, tidak menjamin kita sebagai manusia, kecuali apa? Kecuali apa? Kecuali jatuh, ya. Kecuali perkembangan fisik kita ini, perkembangan besarnya badan kita dari anak-anak, bayi, balita, kemudian bawah 5 tahun, bawah 7 tahun, sampai mulai remaja, dibarengi dengan kecerdasan, keilmuan, dan hati yang selalu mendekat kepada Allah. Ayo, siapa yang pernah merasa dirinya dekat dengan Tuhan? Dekat dengan Allah. Coba bisa menceritakan seberapa dekatnya dengan Tuhan. Ayo. Coba, kapan kira-kira kalian dekat dengan Tuhan? Besok, ketika sholat, baik, ketika tidur. Jadi kita itu
ketika kita mengingat Allah. Di situ udhkuruni adhkurkum. Kata Allah, kalian sebut saya, kalian ingat saya, maka saya akan mengingat kalian, saya akan menyebut kalian. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, coba ini kayaknya perlu yel-yel. Kayaknya ini anak-anaknya ini pada nggak mau ini, ada yel-yel. Apa mau bikin yel-yel? Ya, boleh Bapak buatin yel-yel? Hah? Ya. Baik, ini Bapak mau ngajakin kalian semangat dulu ya. Kalau Bapak menyampaikan SMP Negeri 93, kalian mengatakan soleh, soleha, cerdas, ceria, ya. Terus apa lagi? Masa depan cemerlang, selalu di depan Allah. Kepanjangan. Waduh, kebanyakan itu. Coba SMP Negeri 93, soleh, soleha, cerdas, ceria, apa lagi? Hah? Cerdas, ceria, selalu di depan, ya, selalu di depan. Mau jadi di depan kan? Mau jadi juara kan? Jangan kalah sama Yamaha, ya. Yamaha selalu di depan. Ganti SMP Negeri 93 di depan, gitu kan? Bisa nggak? Bisa. Ayo, coba. Ini kita mulai. SMP Negeri 93, soleh, soleha, cerdas, ceria, selalu di depan, masa depan cemerlang. Allah. Ini kebanyakan ya, lumayan ya. Baik, kita singkat saja ya. Soleh, soleha, masa depan cemerlang, Allah Akbar. Kita ini aja ya. SMP Negeri 93, soleh, soleha, masa depan cemerlang, Allahu Akbar. Ya, ayo kita baca ya semangat kita. Sebelum kita lanjut ya, ayo kita baca dulu, ayo kita sebut ya kita yuk. Kita bareng-bareng ya, 1, 2, 3. SMP Negeri 93, soleh, soleha, masa depan cemerlang, Allahu Akbar. Ya, baik anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ya. Yang dibutuhkan di dalam hidup ini bukannya kepintaran yang luar biasa, ya. Perhatikan, ayo perhatiin ini, ayo perhatiin dulu, perhatiin. Bapak minta kerjasamanya, coba perhatikan, ayo, ini perhatiin ya cowoknya ini, coba perhatiin, kalian serius, kalian tidak akan pernah mendapatkan satu pengetahuan sedikit pun jika kalian tidak membuka dirinya dengan ilmu itu. Ibaratnya, umpamanya di sini ada gelas, gelasnya tertutup, kalian kasih air, airnya akan tumpah. Maka ketika gelasnya dibuka, dikosongin, ada tempat masuk air, baru airnya itu masuk. Itulah hati kalian ini harus dibuka, dikosongkan dengan perhatian selain dari pelajaran atau dari pengetahuan yang sedang kalian tempuh, yang sedang kalian seriuskan, yang sedang kalian pelajari. Kalian buka pikiran kalian buka hati kalian, disitulah baru akan masuk pengetahuan itu. Seberapa besar kalian buka hati kalian, sebegitulah besarnya akan kalian peroleh. Nih,
budi pekerti. Maka apa kata Rasulullah? Wa ma buistu liutammima kariman akhlak. Aku tidak diutus ke dunia ini kecuali hanya satu tujuannya, untuk memperbaiki perilaku di manusia. Itu kata Rasulullah. Ya, ayo kita jangan terlalu bercanda ya, hargai temannya ya yang belajar ya. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah menyampaikan begini. Ya, enggak apa-apa. Ya. Karena ini adalah tugasnya adalah untuk mentafsir Al-Qur'an ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ini katanya di dalam Al-Qur'an. Qul in kuntum tuhibbunallaha fayattabi'uni yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Siapa yang dikatakan ini? Rasul. Rasul katakan, wahai Muhammad, katakanlah kepada umatmu, katakanlah kepada pengikutmu, wahai umatku, kalau kalian benar-benar cinta kepadaku, kata Rasul, qul in kuntum tuhibbunallah, cinta kepadaku benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala semata, fattabi'uni, ikutilah aku, ikuti Rasul, jangan pernah mengambil barisan selain dari barisannya Rasulullah SAW, tetap ikut di belakangnya, nempel di belakang Rasul. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka kalian pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, dan itu sebagai penyebabnya nanti Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam millahnya, dalam praktik kehidupannya, dalam praktik kehidupan yang dijalankan sehari-hari seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pelajari namanya Al-Qur'an ya. Kenal Al-Qur'an? Kenal Al-Qur'an? Pernah kenal Al-Qur'an? Alhamdulillah. Belajar Al-Qur'an karena di dalam Al-Qur'an itu terdapat akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sebagai Al-Qur'an terjalan. Jadi kita tidak bertemu dengan Rasulullah, benar kan? Secara zahir kita tidak bertemu dengan Rasulullah, tetapi kita bertemu dengan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertuang, tersimpul di dalam Al-Qur'an dari Bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas. Ini coba kalian pelajari Al-Qur'an, kalian baca Al-Qur'an, pahami Al-Qur'an, kalian adalah terbaik. Terbaik di dunia, terbaik di akhirat. Hadisnya mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an, sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mau menghabiskan
untuk belajar Al-Quran. Tidak hanya untuk bermain, tidak hanya untuk bercanda, tidak hanya untuk bersenang-senang main game. Ayo, di sini banyak yang juga main game ya. Ada ML, ada apa? Apalagi apa? Udah lebih main game di nih. Anak-anak yang dirahmati Allah, perhatikan ini. Perhatikan, coba perhatiin. Buka pendengarannya, perhatikan. Ini sangat baik. Wahai anak-anakku yang dirahmati Allah, jangan sampai masa depan kalian itu suram. Jangan sampai masa depan kalian itu nanti tidak bahagia hanya karena hari ini kalian habiskan untuk main game. Hari ini harusnya kalian habiskan buat belajar. Hari ini harus kalian habiskan buat memahami semua ilmu pengetahuan yang ada di dalam buku-bukunya yang diberikan oleh guru-gurunya. Anak-anak yang dirahmati Allah, sekarang ilmu pengetahuan itu lewat sosial media, HP ini tidak terbatas. Jadi kalau kalian benar-benar sebagai seorang pelajar, kalau kalian benar-benar sebagai seorang yang ahli dalam menuntut ilmu, maka ini gampang, tidak ada yang sulit. Kalian mau lewat GPT-nya, kalian mau lewat AI-nya, ya. Kalian mau lewat Google-nya, semuanya dilayani. Apa yang kalian minta ada di sini. Makanya kalau sekarang ada anak, ada siswa tidak paham dengan keilmuan, maka itu sungguh terlalu. Itu kata Roma kita, sungguh terlalu. Sudah ada fasilitasnya, ada segala-galanya, tapi tidak mau diambil kesempatan. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam surat Al-Asr, apa surat Al-Asr kan? Coba baca. Ayo kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Shadaqallahul azim. Anak-anakku yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Asr ini menyampaikan kepada kita nasihat yang sangat berharga. Sesungguhnya demi waktu, demi detik, demi jam, demi matahari yang terbit, demi masa, demi kehidupan, innal insana lafi khusrin. Kalian semua manusia dalam keadaan rugi. Semuanya tidak ada yang rugi. Ayo. Semuanya rugi, semuanya celaka, semuanya sengsara. Tidak ada yang bahagia. Tapi di dalam lanjutan ayat, innalladzina amanu. Ayo. Bisa kan? Yang saudara duduk di depan. Ayo, yang saudara duduk di depan. Ayo, yang saudara duduk di depan. Yang saudara tembok. Ya. Ayo. Kami depan-depan ya. Ya, coba. Orang soleh tidak menyakiti temannya. Ayo. Baik, perhatikan. Semuanya dalam keadaan rugi. Kalian ini semua rugi. Rugi diciptakan sebagai manusia. Rugi diberikan hidup di dunia. Kenapa? Karena
yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa tadi dijelaskan tentang rukun Islam, kemarin tentang rukun iman. Dan kita kan tadi rukun iman, kemarin rukun Islam. Luar biasa kan? Semuanya didapatkan. Illal ladzina amanu, sesungguhnya mereka orang-orang yang beriman, itulah yang akan selamat. Wa amilus sholihat. Ingat, keimanan kita, keyakinan kita tentang adanya la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, tidak menjadi jaminan keselamatan kita. Coba ayo, kita itu tidak akan pernah terjamin keselamatan kita jika hidup di dunia ini hanya dengan mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada kelanjutannya, wa amilus sholihat illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang-orang yang baik perbuatannya. Kalau Bapak lihat di sini, Masya Allah, berbuatnya baiklah sama temannya. Ya, ya, berbuat baiklah sama temannya. Gitu. Jangan berbuat buruk kepada teman-temannya. Itu adalah orang-orang yang amilus sholihat. Siapa orang yang amilus sholihat? Orang yang tidak menyakiti hati teman-temannya, orang yang tidak menyakiti tubuh temannya, orang yang tidak merusak hubungan di antara mereka. Itu adalah amilus sholihat. Nah, bisa nggak kalian sebagai orang-orang yang amilus sholihat? Bisa? Yuk, bisa nggak jadi amilus sholihat? Orang-orang yang selalu memiliki karakter adab sopan santun yang baik. Jangan memiliki adab sopan santun karakter yang tidak baik, sehingga kita itu, kalian itu nanti akan dicap sebagai orang jahat, orang yang buruk, akhlakul apa? Akhlakul karim, akhlak yang mulia. Jadi, jangan sampai kita disebut dengan akhlak yang buruk, ya. Sehingga nanti akhirnya adalah su'ul khotimah, ya. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara hamba-hamba Allah yang mengakui kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala adalah syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa wal azizul hakim. Ini coba, ketika kita menjadi orang baik, apa kata Allah? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, ya, wa huwal azizul hakim. La ilaha illa huwa wal azizul hakim. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kalian menjadi illal ladzina amanu wa amilus sholihat, kalian termasuk dalam golongan orang yang imannya kepada Allah, kemudian berbuat kebaikan, melaksanakan hal yang bermanfaat untuk sama manusia, bermanfaat untuk orang tuanya, bermanfaat untuk negara. Maka apa kata Allah? Syahidallahu, maka Allah akan menjadi saksi, ya, untuk orang-orang yang mengatakan itu la ilaha illallah, bahwa Allah adalah tiada Tuhan kecuali Dia, memberikan saksi terhadap si A, si B, si C,
melakukan kebaikan yang meyakini la ilaha illallah. Kemudian tidak hanya Allah yang bersaksi, malaikat juga ikut bersaksi bahwa si A si B ini adalah orang yang baik. Setelah itu ada siapa lagi? Wa ulul ilmi qaiman bil qisti, dan orang-orang yang berilmu, para ulama, orang-orang alim, orang-orang soleh tegak berdiri di antara mereka. Orang-orang baik itu selalu mengajar kebaikan, selalu mengajar tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia ini tanpa adanya ilmu pengetahuan. Ya, tanpa adanya ilmu pengetahuan. Maka rusaknya dunia ini disebabkan oleh dua hal. Pertama, orang yang berilmu berakhlak buruk itu akan merusak dunia. Makanya kalian berilmu tapi akhlaknya harus karimah, harus berakhlak mulia. Jangan mazmumah ya. Kemudian yang kedua yang merusak dunia ini adalah orang-orang bodoh. Ya, orang-orang bodoh. Tahu orang bodoh enggak? Tahu orang bodoh tidak? Ayo. Orang-orang bodoh itu adalah orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan. Orang-orang bodoh itu yang tidak mau belajar. Orang-orang yang bodoh itu ketika belajar dia tidur. Ya. Itu orang-orang bodoh, artinya menutup dirinya dari ilmu pengetahuan. Ayo. Kenapa orang bodoh itu termasuk orang yang tidur ketika belajar? Karena dia menutup dirinya. Berbeda dengan orang cerdas, orang berilmu, pencinta ilmu. Dia tidur, berusaha untuk tidak tidur, untuk terus belajar. Ada semua yang ahli ilmu, ada semua yang dari penuntut ilmu. Nah, nubiyanul ulum itu katanya, kami para penuntut ilmu setiap hari tidak tidur, belajar dulu, siang malam belajar, malam belajar, siang belajar, setiap harinya belajar terus. Amaluna maqam nujum yaduna lil muslimin. Cita-cita kami, harapan kami gantungkan lebih tinggi dari bintang. Coba menggapai bintang dengan usaha, dengan pekerjaannya, dengan mengerahkan segala apa yang dia miliki untuk memahami keilmuan itu, untuk ahli dalam kompetensi itu. Karena apa? Semakin ke depan nanti kalian itu memiliki saingan-saingan yang sangat luar biasa. Saingannya bukan hanya manusia, tapi robot-robot nanti akan ikut menjauhkan kalian. Coba sekarang saja robot-robot sudah mulai sebagai pekerja. Robot sudah mengalahkan pekerjaan manusia. Kalau kalian tidak cerdas, kalian kalah sama robot. Robot dibuat manusia, disetting manusia, masa kalah sama mesin? Coba. Jangan kalian kalah sama mesin. Caranya adalah habiskan waktu kalian, kesempatan kalian untuk mempelajari, untuk memahami ilmuwan ini dan menjadikan diri kalian ahli dalam setiap bidang kompetensi, setiap kemampuan. Dengan kalian itu, maka kalian juga akan diterima, akan mendapatkan apa yang kalian sampaikan, apa yang kalian inginkan, cita-citakan. Makanya para penuntut ilmu itu selalu adalah dia itu cita-citanya fauqan nujum. Jadi amaluna fauqan nujum. Cita-cita kami itu jauh melampaui tingginya bintang. Ayo, kalian punya cita-cita. Ayo, Bapak mau nanya ini. Nih, mau nanya. Ya. Cita-citanya jadi apa?
cita-citanya jadi apa? Wah, bingung ya? Coba cita-citanya jadi apa? Ya. Belum tahu. Nah, ini coba perhatiin. Beginilah mirisnya seorang pelajar, beginilah mirisnya seorang penuntut ilmu ketika sedang menuntut ilmu tidak punya cita-cita, akhirnya semangat belajarnya enggak ada. Ya. Mungkin cita-citanya menjadi presiden, boleh. Cita-citanya jadi menteri agraria, boleh. Cita-citanya mau menjadi panglima ABRI, boleh. Dengan adanya cita-cita itu akan memberikan semangat untuk belajar. Makanya harus mulai sekarang buatlah, tentukanlah cita-cita yang akan diraih nanti ketika di masa depan. Ya. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingatlah bahwa yang menjadikan semua mudah itu hanya ilmu pengetahuan. Tidak ada yang sulit dengan ilmu pengetahuan. Tidak ada yang sulit. Ya. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling mendapatkan kemudahan di dalam dunia ini adalah orang yang paling menguasai teknologi. Tahu teknologi? Tahu teknologi? Hah? Ini apa? Ini apa ini? Mimbar. Dulu ini adalah batang kayu, gelondongan ya, dibuat jadi papan. Dengan ilmu, dengan teknologi, akhirnya menjadi mimbar yang sangat cakep. Ini namanya teknologi, hasil dari teknologi. Teknologi itu adalah kemampuan, keahlian di dalam membantu kita untuk menyelesaikan masalah. Itu namanya teknologi. Bukan hanya teknologi itu berkaitan dengan HP, berkaitan dengan infokus, berkaitan dengan elektronik. Teknologi itu adalah setiap keilmuan, setiap karya manusia yang memudahkan urusan manusia. Dengan hasil karyanya itu yang menghasilkan sesuatu, maka itu namanya teknologi. Ada kalian belajar dengan istilah belajar Al-Quran dengan metode Iqra, maka teknologi belajar dengan metode Iqra itu adalah hasil karya dari seorang ahli ilmu, sehingga mudah memahami Al-Quran. Atau yang kalian pegang ada namanya juz amma. Dengan mengelompokkan juz amma dengan tata cara belajar Al-Qurannya, maka itu juga namanya teknologi dalam belajar. Tapi sekarang luar biasa, dengan adanya teknologi informatika, informasi yang dikaitkan dengan elektronik. Ini gampang, coba. Sekarang kalau kalian perang tidak perlu bawa senjata ke sana, cukup dengan membuat teknologinya, alatnya, kemudian di sini dipencet, terbang, bom, hancur satu negara. Inilah namanya bagian dari teknologi dalam persenjataan perang. Anak-anakku yang dirahmati Allah, apapun di dunia ini bisa dipelajari. Tidak ada yang tidak bisa dipelajari, tidak ada yang tidak bisa dipahami, asalkan disebut ada jalan untuk memahami. Tinggal bagaimana kitanya, tinggal bagaimana kaliannya. Apakah kalian mau menghabiskan waktunya untuk mempelajari itu, memahami? Maka kalian bisa menjadi tokoh-tokoh tersohor, orang-orang hebat yang akan dikenang zaman, akan dikenang
masa. Siapa mereka? Ahli ilmu. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang bodoh, orang yang tidak memiliki ilmu itu dikatakan sebagai orang yang terkubur mati sebelum dikubur. Tetapi orang-orang berilmu, orang-orang berpengetahuan, orang-orang hebat hidup walaupun dia sudah terkubur ribuan tahun. Coba orang bodoh ada yang ingat nggak? Nggak ada yang ingat. Teman sendiri bisa lupa, bahkan orang tuanya sendiri juga lupa. Kenapa? Karena dia orang yang tidak bermanfaat. Orang yang paling tidak bermanfaat adalah orang yang terbodoh di antara kami. Ayo, mau jadi orang yang tidak bermanfaat? Mau menjadi sampah masyarakat? Janganlah kalian menjadi orang yang bodoh. Nah, tadi Bapak menyampaikan ada dua yang merusak dunia, siapa saja? Ingat nggak? Orang berilmu berakhlak tidak mulia, orang berilmu berakhlak buruk, orang berilmu yang melakukan ilmunya itu dengan ilmu itu merusak kehidupan kedamaian dunia. Contoh ya, kalian berilmu, mengerti tentang ilmu sosial media, tentang IG, mengerti tentang WA, Facebook, pokoknya segala macam bentuk sosial media kalian pasti lebih hafal dari Bapak, kalian pasti lebih bisa dari Bapak, karena Bapak ini orang yang termasuk lilot lolit ya, lolit, orang yang lemot di dalam memahami. Di dalam bersosial media, contoh WA. Di sini kalian memiliki ilmu. Ilmunya apa? Bisa nulis, bisa baca. Ketika kalian buka WA, kalian baca. Ketika kalian buka WA, kalian nulis. Yang kalian baca itu yang tidak benar, yang kalian tulis yang tidak benar, maka kalian sudah masuk di dalam golongan orang berilmu yang merusak dunia. Stabilitas kehidupan, keamanan itu akan rusak hanya gara-gara orang alim yang tidak bertanggung jawab. Tetapi rusak-rusaknya dunia oleh orang alim yang berakhlak buruk, lebih rusak dunia ini oleh orang-orang bodoh. Coba tidak lama di mana-mana orang bodoh yang rajin sembahyang, rajin sholat, zikir, wirid, tidak peduli A, tidak peduli B, terus tidak mau belajar, tidak mau komunikasi, disesatkan oleh setan lebih gampang daripada orang alim yang berakhlak tercela. Coba kalau orang yang bodoh rajin tiba-tiba besok ngaku diri sebagai nabi, ngaku diri sebagai Jibril, ngaku diri sebagai Al-Mahdi, naudzubillah. Kenapa demikian? Karena dia bodoh. Nah, jangan sampai kalian termakan isu-isu kebodohan. Maka siapkan diri kalian, siapkan hati kalian, siapkan keilmuan kalian dengan apa? Belajar dan terus belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Dunia ini kita itu diwajibkan belajar oleh Rasulullah SAW dari ketika kita di dalam perut ibu. Di dalam perut ibu kita sudah diwajibkan belajar. Di dalam perut ibu kita sudah belajar. Ayo, yang tidur belajar apa di perut ibu? Ayo, yang lutut-lutut mau tidur padahal nggak ngantuk ya, tapi mudah-mudahan ngantuk gitu. Coba dari dalam perut ibu kita sudah diajarkan untuk belajar, dianjurkan untuk belajar, diwajibkan belajar sampai batas kehidupan kita masuk
belajar itu tidak ada batasnya, tidak ada batasnya. Selama kita masih hidup, selama masih bisa melihat, selama masih bisa mendengar, wajib bagi kita itu untuk belajar sampai datang ajal, maut datang, malaikat datang tanpa diundang. Pernah melihat malaikat datang? Bentar ya, kalau malaikat mau datang, mau nggak? Mau? Mau bertemu dengan malaikat mau? Kalau bapak mau ketemu sama malaikat mau, tapi nggak mau dicabut nyawa mau ngobrol. Kalau boleh itu malaikat mau datang ngobrol. Ngobrol apa aja itu? Siapa gimana? Ya kalau sudah waktunya dicabut ya apa? Nggak bisa menolak kalau sudah waktunya. Kaidah jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan semua. Makanya jangan pernah jadi orang risau, jangan pernah menjadi orang yang tidak punya pendirian, jangan pernah menjadi orang yang putus asa. Jawabannya semua ada di dalam Al-Qur'an. Mati juga ada di dalam Al-Qur'an. Kalau sudah waktunya mati si A, waktunya mati si B, waktunya mati si D, saatnya datang mati. Hanya prosesnya saja yang beda. Ada yang mati ketabrak kereta, ada yang mati duduk lagi sujud, duduk lagi sholat, sujud lagi sholat, lagi azan, macam-macam. Itu adalah saatnya mati. Kita sedang beraktivitas kayak apapun, waktunya mati, dia mati. Makanya jangan salahin, ya, jangan salahin orang yang menyebab kematian. Jadi itu hanya sebagai pengeksekusi yang melaksanakan kematian di hadapan matanya manusia. Makanya, tapi ketika malaikat maut dulu disuruh oleh Allah, wahai malaikat maut, kamu aku tugaskan untuk mencabut nyawa setiap makhluk. Proses malaikat maut, ya Allah, Engkau perintahkan aku untuk mencabut nyawa setiap makhluk, termasuk nyawanya manusia dan jin. Bagaimana nanti ya Allah kalau mereka menuntut dan membenci saya ya Allah? Itu kata malaikat maut protes. Apa kata Allah? Wahai malaikat maut, janganlah kamu khawatir, walaupun kamu sebagai mencabut nyawanya, tapi kamu tidak akan pernah dibenci oleh mereka, karena kamu hanya mencabut nyawanya. Ada penyebab kematiannya, itulah yang akan dilihat oleh manusia. Maka kalau ada orang mati, matinya kenapa? Jantungan gitu ya. Matinya kenapa? Kena angin duduk gitu. Matinya kenapa? Minum racun. Matinya kenapa? Sama kereta gitu ya. Tidak ada yang menyatakan karena dicabut nyawa malaikat mau, kecuali orang yang beriman. Inilah keuntungan kita sebagai orang beriman, yakin akan rukun iman, adanya malaikat pencabut nyawa. Akhirnya apa? Kita gampang legowo, kita gampang lapang dada, kita gampang ridho, kita mudah menerima, kita tidak putus asa. Kenapa tidak boleh putus asa? Haram hukumnya kita sebagai umat manusia memiliki perilaku putus asa. Tahu putus asa? Enggak tahu apa itu putus asa? Putus asa itu adalah putus harapan. Ya, putus harapan. Ditinggal pacarnya setengah minggu gitu. Diputusin sama pacarnya jadi gak enak makan. Itu namanya orang udah putus asa itu. Ya, jadi putus asa. Anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, diharapkan bagi kalian ini memiliki sifat putus asa. Orang yang bersifat putus asa itu hanyalah orang kafir. Siapa orang kafir? Orang kafir pun masih ada harapan. Dia masih hidup di dunia ini sehingga nanti dia bisa hidup dan mati dalam keadaan Islam atau iman. Tapi orang yang berputus asa itu adalah orang kafir yang sudah mati masuk alam kubur. Itulah
berputus asa. Kalau kita masih ada nafas, ada kehidupan, jangan pernah berputus asa. Selama ada masalah di dunia ini pasti bisa diselesaikan. Bukankah tadi katakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tadi kan ada yang jawab di situ. Allah tidak berikan kita urusan masalah kecuali masalah itu mampu kita selesaikan, mampu kita kelarkan dengan urusan kita sesama manusia. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, dari awal perjumpaan di sini kita waktu yang mempertemukan kita, waktu juga akan menjadikan kita terpisah. Ya, jadi untuk itu hargailah waktu, manfaatkanlah waktu. Kesempatan itu tidak datang dua kali, kesempatan itu hanya datang satu kali. Jangan pernah disia-siakan. Apapun kesempatan itu ambil, apapun kesempatan itu manfaatkan, apapun kebaikan itu jangan pernah ditinggalkan. Maka song-song ambil setiap kesempatan untuk mendapatkan masa depan yang cemerlang, masa depan yang bahagia. Jadilah kita orang-orang yang berilmu, jadilah kita orang-orang yang berilmu. Ayo, ya Allah, ya, ayo kalian jadilah kita sebagai orang-orang yang ayo coba dia, coba berani. Jadilah kita sebagai orang-orang yang berilmu. Ya, jadilah kita orang-orang yang berilmu. Hanya orang berilmu yang tidak bisa diibulin. Hanya orang berilmu yang tidak bisa ditipu. Hanya orang berilmu yang tidak bisa disesatkan oleh siapapun, termasuk iblis laknatullah.